Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aisyah, salah satu guru di SMP PPM Ali kelas Lampoko sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 3 jurusan Pendidikan Agama Islam LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21001 253168. Pada hari ini 07 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP PPM Ali kelas Lampoko pada kelas 7A dengan materi iman kepada malaikat Allah dengan model pembelajaran problem basic learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat yang insya Allah memberkahi ini. Baik, siapa yang bisa memimpin doa terlebih dahulu? Ya, Hikmah silakan nak. Sa'id. Siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, selanjutnya siapa yang bisa memimpin lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Ya, silakan nak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, beri aplaus buat kita semua. Baik, Ibu absen dulu ya, dengarkan namanya. Afika Azmi, Ainun, atau di sini ada yang sakit nak atau tidak hadir? Ya, yang sakit teman tak, semoga bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Dan yang hadir pada hari ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita masuk di pembahasan selanjutnya, siapa yang masih ingat mengenai pembahasan sebelumnya? Oh, ingat semua nih, alhamdulillah. Ya, saya tunjuk ya, Ibu tunjuk. Silakan, Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang rukun iman, yakni di mana rukun iman terdiri atas 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, aplaus dulu buat teman kita Hikmah. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh saudara kita Hikmah, bahwa pembelajaran sebelumnya kita mempelajari mengenai rukun iman. Yang pertama itu adalah rukun iman kepada Allah dan rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, hari ini kita akan membahas iman kepada malaikat Allah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dan menyebutkan dalil nakli yang mendasarinya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan menjelaskan tugas-tugasnya secara tepat. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis bagaimana keimanan kepada malaikat dapat membentuk perilaku efektif dan mawas diri. Yang keempat, siswa mampu menyusun refleksi pribadi dalam bentuk tulisan atau presentasi lisan mengenai pentingnya iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan atau mempertontonkan video. Perhatikan video berikut. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu. Hutya. Astagfirullah, Dodo kenapa tasnya dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil. Boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Sebentar aja kok Bu, cuma mengambil buku saja. Ada Aisyah. Aku kagetin saja Kok menangis sih? Aku kan cuma bercanda. Wah, ada pecahan kaca. Bisa bahaya nih kalau sampai terinjak. Dodo pindahin taruh saja di sini. Anak anjing lagi sendirian, kerjain Sepertinya Dodo masih ada sisa uang jajan. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah mengagetkan temanmu sampai menangis. Loh, kok kakek tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kakek bisa melihat kau menyingkirkan pecahan kaca dari jalanan, lalu menendang anjing.
dan di ujung jalanan sana kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Ah, masa? Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat? Malaikat itu apa, kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman, serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala yang menandakan tibanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat perbuatan baik. Kedelapan, malaikat Atid tugasnya mencatat perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan, Dodo? Iya, kek. Sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengageti Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan, membanting pintu, dan tidak mematuhi perintah ibu. Berarti perbuatan buruk Dodo hari ini kali jangan ulang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau ke rumah Aisyah dulu ya, Bu. Loh, memangnya ada apa dengan Aisyah? Dodo ingin minta maaf. Tadi siang Dodo telah membuat Aisyah menangis, Bu. Oh iya, bagus dong. Kamu harus minta maaf. Tapi kan meminta maafnya bisa besok di sekolah, iya kan? Iya, Bu. Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan buruk Dodo. Dodo berangkat ya, Bu. Itu kan anjing yang Dodo tendang. Dodo mau minta maaf padanya. Aku minta maaf kembali saja. Ya, beri aplaus buat kita semua. Baik, kita telah menonton video tadi yang di atas. Siapa yang bisa menanggapi atau komentar tentang video yang kalian telah menonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi video tersebut. Dalam video tersebut memberikan gambaran seorang anak laki-laki yang melakukan perbuatan baik dan buruk. Namun ia melakukan tanpa sadar. Iman kepada malaikat, Raqib dan Atid. Setelah mengetahui perbuatan bahwa ternyata ada malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk, sehingga kita lebih terbanyak perbuatan baik karena ada malaikat Raqib yang mencatat amal kebaikan kita. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu buat teman kita tadi yang menjawab. Ya, betul sekali apa yang dikatakan dengan teman kita, bahwa yang kalian tadi simak video ada beberapa malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama ada 2 malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib adalah mencatat amal kebaikan, sedangkan malaikat Atid mencatat amal keburukan. Oke, baik, selanjutnya ayo kita akan mengadakan speaking. Berdiri dulu. Speakingnya adalah kita akan menyanyikan
lagu Tepuk Anak Soleh. Tepuk Anak Soleha. Ayo, tepuk anak soleha. Anak soleh, rajin sholat, rajin rajin, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Oke, silakan duduk. Hari ini ya. Baik, kali ini kita akan membagikan LKPD. Kalian membuat kelompok 3 kelompok. Silakan yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan mencari kelompoknya. Ayo. Baik, Ibu sudah membagikan LKPD. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu kalian selama 15 menit. Ya, silakan mengerjakan. Jadi kelompok 1 naik ke atas untuk memaparkan hasil diskusinya. Yuk, silakan kelompok 1. Ya, silakan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Jadi saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan memaparkan materi yang hasil dari diskusi kami kelompok 1. Andi adalah seorang siswa SMA yang sering bermain gadget hingga larut malam. Akibatnya ia sering meninggalkan sholat subuh. Suatu hari gurunya mengingat bahwa setiap perbuatan manusia selalu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Andi mulai merenung, kalau terus begini catatan amalku lebih banyak dosa daripada kebaikannya. Pertanyaan diskusi. 1. Bagaimana pengaruh iman kepada malaikat pencatat amal terhadap sikap Andi? 2. Apa langkah sebaiknya dilakukan Andi untuk memperbaiki catatan amalnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari hasil diskusi tersebut. Iman kepada malaikat Raqib dan Atid membuat Andi sadar bahwa semua amal, baik maupun buruk, tidak ada yang terlewat dari catatan. Hal ini akan mendorongnya untuk lebih berhati-hati dalam berbuat dan berusaha memperbanyak kebaikan. 2. Andi sebaiknya mulai disiplin dalam sholat, mengurangi waktu bermain gadget yang berlebihan, memperbanyak istighfar, serta melakukan amal saleh agar catatan kebaikannya lebih banyak. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus dulu buat kelompok 1. Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Di sini saya akan membacakan sebuah kasus, yaitu seorang remaja bernama Siti sering menunda perbuatan baik dengan alasan masih muda. Ia berpikir kematian masih jauh. Suatu hari, tetangganya yang sebaya meninggal secara mendadak. Siti teringat bahwa malaikat Israel bisa mencabut nyawa kapan saja sesuai ketentuan Allah. Dan di sini terdapat pertanyaan yang sudah kami susun, yang akan dijawab oleh saudara kami yang bernama Iva Huria. Pertanyaan pertama adalah, apa hikmah yang bisa dipetik Siti dari kejadian tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab hasil diskusi tersebut. Hikmahnya adalah kematian bisa datang kapan saja, tidak memandang usia. Karena itu, manusia harus selalu siap dengan memperbanyak amal kebaikan. Pertanyaan kedua, bagaimana iman kepada malaikat Israel dapat memotivasi seorang untuk hidup lebih baik? Dengan mengimani adanya malaikat Israel, seseorang terdorong untuk tidak menunda amal saleh, memperbaiki diri, rajin beribadah, dan berbuat baik karena tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu buat kelompok 2. Ya, silakan dulu nak. Siap-siap kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya silakan kepada teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebuah kasus. Budi sangat malas bekerja dan selalu mengeluh soal rezeki. Ia sering berkata, kalau sudah takdir, pasti rezeki datang sendiri. Gurunya lalu menjelaskan bahwa malaikat Mikail Tidak kedengaran suaranya. Tidak kedengaran nih. SMI. Apalagi jauh kamera. 1, 2, 3. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi. Budi sangat malas bekerja dan selalu mengeluh soal rezeki. Ia sering berkata, kalau sudah takdir, pasti rezeki datang sendiri. Gurunya lalu menjelaskan bahwa malaikat Mikail sudah ditugaskan oleh Allah untuk mengatur rezeki. Namun, manusia tetap harus berusaha. Saya akan membacakan pertanyaan diskusi. 1. Bagaimana seharusnya sikap Budi terhadap usaha dan takawal? Baik. Tawakal. Saya akan menjawab. Baca semua dulu pertanyaan naik dulu. 2. Apa peran imam kepada malaikat Mikail dalam menumbuhkan semangat bekerja keras? Baik, saya akan menjawab hasil diskusi kami. Budi harus seimbang antara berusaha dan bertawakal. Rezeki memang ditentukan oleh Allah melalui malaikat Mikail. Tetapi manusia wajib berusaha sebaik mungkin, setelah itu barulah bertakwalah kepada Allah. Jawabannya kelompok 2, iman kepada malaikat Mikail mengajarkan bahwa rezeki sudah diatur Allah, tetapi tetap harus dijemput dengan usaha. Dengan begitu, seorang akan lebih semangat bekerja, belajar, dan berdoa, karena yakin bahwa usahanya akan membuahkan hasil sesuai ketentuan Allah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kepada kelompok 3. Ya, silakan di sana. Ya, itulah tadi hasil pemaparan, hasil diskusi pemaparan kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, saya akan bertanya, jelaskan bagaimana iman kepada malaikat, rakib, dan atid dapat memengaruhi perilaku seorang pelajar dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan sangat bagus oleh saudara kita. Baik, ada yang bisa menjawab dari pertanyaan teman kalian? Ya, silakan nak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Iman kepada malaikat rakib dan atid membuat seorang pelajar sadar bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi dan dicatat, baik yang baik maupun yang buruk. Kesadaran ini akan memengaruhi perilaku sehari-hari.
misalnya mendorong pelajar untuk lebih rajin belajar, disiplin dalam beribadah, jujur saat ujian, serta menghindari perbuatan negatif seperti menyontek, malas, atau melanggar aturan, dengan keyakinan bahwa semua amalnya tercatat. Seorang pelajar akan lebih berhati-hati, termotivasi untuk memperbanyak kebaikan, dan berusaha menjauhi keburukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi apa yang dijelaskan oleh teman Pak, jawaban dari pertanyaan saudara ini. Jadi betul sekali. Jadi kita itu tadi membahas mengenai iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat itu iman kepada malaikat itu ada dua. Yang pertama, malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib mencatat amal kebaikan, sedangkan atid mencatat amal keburukan. Jadi semua apa yang dilakukan di dunia ini yang baik-baik dan hal yang baik positif, maka akan dicatat oleh malaikat rakib. Sedangkan apa yang kalian lakukan dengan keburukan, maka akan dicatat oleh malaikat atid. Cukup sekian untuk hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, baik, Ibu akan memberikan kalian kuis. Kalian silakan menjawab pertanyaan dari ini. Sudah habis, silahkan kumpul kembali lembar jawabannya.
silahkan duduk kembali nak. Ya, ada sudah yang periksa dan belum? Baik, ya, setelah Ibu periksa, ada 3 teman kita yang mendapatkan hasil nilai 100. Yang pertama itu ada Hikmah. Tepuk tangan dulu buat Hikmah. Yang kedua Aisyah. Tepuk tangan dulu buat Aisyah. Yang ketiga itu adalah Pina. Tepuk tangan dulu buat Pina. Ya, baik. Untuk hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini? Ya, baik. Kita tes dulu di belakang. Ya, silakan di belakang nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapat hari ini adalah iman kepada malaikat Allah adalah bagian penting dari rukun iman yang wajib diyakini setiap muslim. Dengan meyakini keberadaan malaikat dan tugas-tugasnya, seorang muslim akan lebih berhati-hati dalam berperilaku karena sadar bahwa seluruh amalnya dicatat, rezekinya diatur, dan kematiannya telah ditentukan. Keyakinan ini membentuk pribadi yang taat beribadah, jujur, disiplin, rajin berbuat kebaikan, serta siap menghadapi kematian kapanpun datang. Iman kepada malaikat pada akhirnya menumbuhkan rasa tanggung jawab, ketakwaan, dan motivasi untuk menjalani hidup sesuai perintah Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi yang disampaikan oleh teman kalian tentang kesimpulan materi yang kalian sudah menerima hari ini. Oke, baik. Jadi, tadi yang Ibu tadi sampaikan mengenai tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, malaikat Allah itu yang wajib kita ketahui ada 10. Dan tugas-tugasnya. Jadi yang kalian tadi pelajari mengenai 2 malaikat. Yang pertama malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib mencatat amal kebaikan, sedangkan malaikat atid mencatat amal keburukan. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, sebelum ditutup, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, untuk hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.